Halo Rekon Friends, selamat siang dan selamat datang di Instagram Live Simio Rekon. Senang sekali bisa kembali menyapa Rekon Friends. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana nih teman-teman bergabung. Dan untuk Rekon Friends yang ingin bertanya, silakan nanti bisa manfaatkan fitur question box atau Q&A yang tersedia di Instagram Live. Nanti teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di sana karena nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab langsung oleh narasumber kita. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas topik sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, peran gizi dalam tumbuh kembang anak dalam rangka Hari Anak Nasional, hari ini kita kembali hadir dalam seri khusus memperingati Pekan ASI Sedunia tahun 2026. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa nanti teman-teman bilang cakep di kolom komentar ya. Oke. Pagi hari minum susu. Badan segar, penuh semangat. Mari dukung ibu menyusui selalu demi generasi sehat, kuat, dan cerdas. Oke, Reconference, dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia tahun 2026, hari ini kita akan membahas tema mengenai mendukung ibu menyusui, membangun generasi sehat sejak awal kehidupan. Menyusui bukan hanya urusan seorang ibu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana WHO menyebutkan bahwa ASI adalah makanan terbaik dan sempurna bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Namun keberhasilan menyusui tidak hanya ditentukan oleh kemauan seorang ibu, melainkan juga oleh dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga kebijakan pemerintah. Untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Rini Sekartini SPAK, Direktur Senior Rekfon. Beliau merupakan profesor di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus dokter spesialis anak konsultan, tumbuh kembang, dan pediatri sosial. Selama ini beliau aktif dalam pendidikan, penelitian, serta berbagai program di bidang tumbuh kembang, gizi, dan kesehatan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Halo, selamat siang Prof. Vini. Selamat siang. Terima kasih banyak Prof. telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dan seluruh Reconference pada siang hari ini. Baik Prof, untuk membuka diskusi kita hari ini, saya ingin memulai dengan pertanyaan pertama. Siap Prof? Ya, baik, silakan. Oke. Setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus, dunia memperingati Pekan Menyusui Sedunia. Mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa peringatan ini hanya merupakan kampanye untuk mengajak ibu menyusui bayinya. Sebenarnya, apa sih tujuan utama dari Pekan Menyusui Dunia? Baik, setiap tahunnya ya kita merayakan Pekan ASI Sedunia ya. Dan dari tahun ke tahun memang temanya berbeda dan mungkin tahun ini utamanya adalah memperkuat dukungan menyusui bagi ibu dan bayinya ya. Kenapa perlu dukungan? Memang yang menyusui itu ibu pasti ya, tapi ibu tersebut harus mendapat dukungan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental ya, untuk bisa memberikan ASI atau menyusui dengan optimal demi tumbuh kembang anaknya ya. Nah kalau kita lihat menyusui sepertinya mudah ya, tapi itu effortnya luar biasa ya. Dan kalau kita lihat dukungan yang paling penting dalam mempersiapkan ibu menyusui adalah suami ya, atau keluarga kecilnya. Baru setelah itu lingkungan yang lebih besar salah satunya adalah tenaga kesehatan. Jadi mungkin di sini harus kita ingatkan kembali. Jadi menyusui itu bukan hanya tugas ibu, tapi juga tugas pasangan dari ibu yaitu suami dan mungkin keluarganya serta para nakes. Terima kasih Prof. Jadi ternyata Pekan Menyusui Sedunia ini bukan hanya sekedar mengingatkan pentingnya ASI ya, tapi juga ini mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Nah Prof, Ya. berbicara tentang ASI, masyarakat tentu sudah sering mendengar bahwa ASI ini merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun Ya. sebenarnya apa yang membuat ASI begitu istimewa hingga mendapatkan sebutan tersebut Prof? Ya, ASI itu diproduksi oleh ibu ya, dengan persiapan mungkin sejak masa kehamilan, terutama pada trimester akhir kehamilan. Dan ASI itu selain dipentingkan adalah konsumsi ibu untuk mendapatkan kualitas ASI yang
baik ya, karena ASI itu tidak bisa dibuat oleh pabrik apapun ya. Ada beberapa yang ingin membuat komposisi susu semirip mungkin dengan ASI, tapi pasti berbeda. Mengapa? Karena ASI yang diproduksi itu dari hari ke hari, dari jam ke jam itu berbeda. Sangat tergantung sekali dengan asupan nutrisi ibu, kondisi psikis ibu, dan juga emosi ibu ya. Dan dalam kandungan ASI ada makronutrien, mikronutrien ya. Tapi yang berbeda dengan susu pada umumnya adalah ASI itu mengandung zat aktif ya. Zat aktif kekebalan tubuh yang tidak bisa dibuat atau diproduksi oleh siapapun kecuali yang Maha Kuasa ya. Jadi luar biasa ciptaan Allah itu. ASI adalah yang terbaik untuk bayi ya. Dan dari hari ke hari, bulan ke bulan, komposisinya berbeda-beda tergantung juga kebutuhan bayi ya. Kita tahu semua bahwa ASI eksklusif kita optimalkan sampai 6 bulan. Tetapi ASI tetap bisa mendampingi dan diberikan untuk bayinya atau anaknya sampai berusia 2 tahun. Menarik sekali, Prof. Berarti manfaat ASI ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga ibu yang menyusui. Sayangnya di masyarakat masih banyak nih ibu yang ingin menyusui bayinya, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, menurut Prof ini, menurut pengalamannya, tantangan apa yang paling sering dialami ibu saat menyusui, Prof? Yang pertama adalah support ya, dukungan, tadi kata dukungan. Dukungan itu kurang gitu ya, karena ibu menyusui yang pada setelah melahirkan dengan kondisi yang lemah, capek ya. Kalau dia tidak ada dukungan, nah itu dia tidak semangat untuk memberikan ASI. Nah sekarang ada istilah breastfeeding father ya, bahwa para suami itu dibekali pengetahuan mengenai produksi ASI, fisiologi menyusui ya, sebelum bayinya lahir. Biasanya pada kelas-kelas kehamilan trimester akhir, selain ibu yang dibekali juga suaminya. Jadi misalnya contoh bayi baru lahir, produksi ASI ibunya masih sedikit ya, setetes, 2 tetes. Nah, suaminya harus mendukung, itu nggak apa-apa ya, tidak apa-apa, nanti susuin aja supaya nanti makin lama makin banyak produksinya. Jangan memberikan support yang negatif sehingga ibunya menyerah. Ya udah, saya nggak usah menyusui deh ya. Jadi itu hal kecil yang memang dulu kurang kita perhatikan ya. Pokoknya kalau ibu menyusui ya udah tuh tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab saya dari pasangannya ya. Jadi ilmu itu yang semakin berkembang, dan saya lihat pasangan muda sekarang, para suami itu sudah lebih berkontribusi ya dalam merawat anak-anaknya mulai sejak bayi tersebut lahir ya. Yang pertama adalah dukungan menyusui mulai bayi tersebut lahir ya. Di kamar bersalin kan ada inisiasi menyusui dini ya. Nah itu biasanya dampingi suaminya dari di situ, jadi ibunya semangat ya, bayinya melekat pada payudara ibu, menyusu sebentar, kemudian baru dibersihkan ya. Jadi yang paling utama adalah dukungan ya. Baru nanti keluarga lainnya, misalnya mungkin sudah punya kakak ya, nah itu juga harus mendukung ibunya untuk bisa menyusui adiknya. Terima kasih Prof, menarik sekali nih. Jadi kita bisa memahami bahwa tantangan menyusui bukan hanya berkaitan dengan produksi ASI, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dukungan dari lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan, banyak ibu juga berbagi pengalaman mengenai tantangan saat menyusui. Misalnya ada yang merasa produksi ASI-nya kurang sehingga khawatir bayinya belum kenyang, atau ada yang mengalami nyeri pada payudara menyusui. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentu dapat membuat ibu merasa cemas. WHO juga menekankan bahwa keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi adanya sistem dukungan bagi ibu. Karena itu, apabila ibu mengalami kesulitan dalam menyusui, jangan ragu nih untuk mencari bantuan dari konselor laktasi atau tenaga kesehatan yang telah terlatih, seperti perawat maupun dokter di puskesmas atau rumah sakit. Kalau begitu, Prof, siapa sih sebenarnya yang memiliki peran dalam mendukung ibu menyusui? Dan seperti apa bentuk dukungan yang dapat diberikan agar ibu dapat menyusui dengan lebih nyaman dan percaya diri?
Ya, menyusui itu kalau kelihatannya sepertinya mudah ya. Tapi kan bayi juga baru lahir, dia baru belajar nih gimana menyusui ya. Menyusui itu bukan hanya mengisap, tapi dia namanya suckling, jadi memerah. Jadi ASI itu harus diperah dari payudara. Nah itu biasanya ibunya diajarkan untuk supaya perlekatan yang baik dalam memberikan ASI. Supaya tadi tidak lecet, tidak sakit ya. Jadi ibunya tetap semangat. Memang awal-awal kehidupan sebaiknya memang direct breastfeeding itu ya, langsung menyusui itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan menyusu langsung ada hormon-hormon dalam tubuhnya yang membantu produksi ASI semakin banyak ya. Dan juga ada bonding, ibunya nggak takut memegang bayinya ya, kemudian mengusap bayinya, terutama kalau bayinya kecil ya, ibunya kadang-kadang suka khawatir menggendong bayinya. Nah, kalau ada kecemasan pada ibu pada saat awal menyusui, nah ini dukungan dari keluarga, dari suami, mungkin ibunya, neneknya, atau tantenya ya, mensupport, mungkin membantu merubah posisi ya, membantu relaksasi ibu ya, dan ada juga beberapa tindakan seperti pijat menyusui ya, itu bisa dilakukan juga oleh anggota keluarga maupun suaminya untuk membantu produksi ASI dan juga menurunkan kadar level stres atau kecemasan ibu ya. Dan satu lagi mungkin yang bisa membantu adalah ibu tersebut sebaiknya juga perlu istirahat kan. Menyusui itu capek loh juga ya, dan juga kadang-kadang bikin dia lapar ya. Jadi nutrisi harus terpenuhi, kebutuhan untuk istirahat juga harus dipentingkan ya. Jadi harus dibantu pekerjaan rumahnya, mungkin dibantu orang lain, penyediaan asupan makanan juga harus diperhatikan ya. Nah itu sekali lagi balik lagi yang paling dekat ya suami ya, untuk membantu keberhasilan menyusui bayi. Baik Prof, tadi Prof telah menjelaskan keluarga. Apakah tenaga kesehatan, tempat kerja, pemerintah, atau komunitas memiliki peran penting juga dalam menyusui? Ya kalau saya lihat di tempat-tempat umum tuh harus ada ruang menyusui ya. Bukan hanya di mal-mal besar, saya lihat seperti di stasiun kereta api ya, itu ada juga ruang menyusui, dan itu sebagai salah satu syarat tempat umum ya. Kalau di pelayanan kesehatan termasuk puskesmas itu ada ruang menyusui ya, dan di situ beberapa tenaga terlatih tadi, bisa perawat, bidan itu atau konselor laktasi itu bisa membantu mensupport, memberikan ASI yang baik ya. Terutama awal-awal kehidupan itu yang sulit adalah posisi ya. Bagaimana menyusui yang baik. Nah, itu beberapa kali nanti baru dapat setelahnya. Oh ya, seperti ini. Nyamannya bayi dan nyaman ibunya. Sehingga ibunya lebih rileks dan ASI bisa keluar dengan lebih banyak. Menarik sekali, Prof. Jadi keberhasilan menyusui memang tidak dapat diwujudkan oleh seorang ibu sendirian nih, tapi juga dukungan dari keluarga, lembaga-lembaga terkait, hingga pemerintah agar ibu dapat menyusui dengan optimal. Tentu dukungan tersebut juga perlu diperkuat melalui edukasi, penelitian, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi berbagai pihak. Nah, sebagai pusat regional yang bergerak di bidang pangan dan Simiorekfon tentu turut mengambil peran dalam upaya tersebut. Prof, dapatkah Prof berbagi kepada Rekonferensi mengenai bagaimana Simiorekfon berkontribusi dalam mendukung ibu menyusui serta peningkatan gizi ibu dan anak? Ya, nah salah satu yang program pada Simiorekfon itu pada anak usia dini ya. Nah itu termasuk sebenarnya pada prakelahiran ya. Itu salah satu programnya adalah program Anakku Sehat dan Cerdas atau ESNE itu dimulai sejak prakelahiran sampai usia 5 tahun. Jadi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi balita ya yang masih menyusui. Jadi beberapa materi edukasi terkait hal tersebut sudah ada dan juga kami sosialisasikan, dan juga ada beberapa penelitian kalau tidak salah yang terkait dengan kelompok usia tersebut ya.
Eh, Kalau kita lihat sebelum 5 tahun ada 2 tahun pertama kehidupan itu, 1.000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang. Pada masa tersebut, mulai pada masa kehamilan sampai berusia 2 tahun, di mana salah satunya ASI itu merupakan hal yang perlu kita edukasi kuat bahwa ASI itu eh, menjadi hak untuk bayi ya, untuk anak ya. Jadi ibu memang harus mempersiapkan. Kalau mempersiapkan untuk menyusui itu memang harus dari ibunya. Ibunya harus diberi dukungan bahwa dia harus sehat, dia tidak boleh anemi, tidak boleh kekurangan gizi, dia tidak boleh kekurangan mikronutrien, sehingga kualitas ASINya itu optimal. Nah itu kita berikan edukasi sejak masa kehamilan dengan anjuran nutrisi yang baik untuk ibu hamil ya. Saya rasa banyak program-program atau luaran yang kita berikan dalam aspek edukasi, dan untuk asupan nutrisi kita sesuaikan juga dengan atau apa ya, komoditas atau bahan yang ada di daerah masing-masing. Kan Indonesia luas ya Ci ya, dari Sabang sampai Merauke, makanannya juga beragam. Mungkin orang Papua nggak makan nasi, dia makannya karbohidratnya sagu atau jagung ya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari nutrisi ibu di daerah tersebut, tapi tetap kaidah pemenuhan mikronutrien juga harus diperhatikan. Demikian Ci. Terima kasih banyak Prof. Semoga berbagai upaya yang dilakukan Simirekon dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung ibu menyusui. Sudah masuk lagi dari Kak Daris. Kalau ibu lagi mengonsumsi obat yang ada efek samping mengantuk, nanti bayinya ikutan ngantuk juga gak Prof lewat konsumsi ASI? Ya kalau obat misalnya flu ya atau obat alergi itu bikin ngantuk ibunya. Tapi yang kadar yang masuk ke ASI dan ke bayinya itu sangat kecil sekali ya. Jadi itu bukan merupakan kontraindikasi atau yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Ada beberapa obat yang memang tidak diboleh diberikan untuk ibu menyusui, tapi kalau obat flu salah satunya atau obat alergi sebenarnya tidak masalah ya. Tapi harus perhatikan kalau ibunya mengantuk, dia menyusui harus hati-hati, jangan sampai bayinya jadi jatuh ya, karena ibunya ngantuk. Oke. Reconference, apakah akan ada yang ingin ditanyakan lagi ke Prof Dini? Boleh nih, satu lagi. Dari Wadiedri. Prof, kalau anak dikasih ASI 2 tahun lebih, apakah ibu baik? Ya pasti kalau sampai di atas 2 tahun kandungan ASI itu tidak cukup untuk kebutuhan anaknya ya. Dan biasanya bukan pemenuhan kebutuhan yang dia cari, tapi suatu masa untuk dia nyaman ya. Beberapa masyarakat menyampaikan cuman mentil aja gitu ya. Itu untuk dekapannya dia. Nah itu memang yang kadang-kadang orang ibu sulit sekali menyapih bayinya ya. Ada yang berhasil, ada yang perlu waktu. Memang berbeda-beda setiap bayi, tapi kalau untuk kebutuhan konsumsinya itu pasti tidak cukup. Jadi harus tetap diberikan makanan untuk anak usia 2 tahun ya. Dan sebisa mungkin menyapih itu harus dipersiapkan ya. Ada yang mengajarkan sebelum usia 2 tahun. Itu mulai dikasih pernyataan-pernyataan oleh ibunya ya, bahwa nanti usia 2 tahun diharapkan tidak menyusu lagi ya. Dan itu juga salah satunya perlu dukungan dari suami, dari bapaknya anak tersebut ya, supaya dia semangat cukup sampai 2 tahun dia menyusu pada ibu. Mari kita dukung setiap ibu agar dapat menyusui dengan nyaman, percaya diri, dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan. Saya Cisti Aulia mewakili Simiorekon mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof Dini dan seluruh rekan telah bergabung. Sampai jumpa di Instagram Live Simiorekon berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat memperingati Pekan ASI Sedunia tahun 2022. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, sama-sama. Simiorekon.